Profesor Yasirli resmi ditunjuk sebagai Menteri Ketenagakerjaan masa jabatan 2024-2029 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Senin malam 20 Oktober 2024 lalu. Sosok Yasirli merupakan akademisi yang saat ini menggantikan Ida Fauzia sebagai Menteri Ketenagakerjaan sebelumnya. Sebelum ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Menteri Ketenagakerjaan, Yasirli menjabat sebagai guru besar di Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung. Dengan latar belakang akademisi dan kelompok keahlian ekonomi, rekayasa kerja dan keselamatan kerja, diyakini Yasirli mampu mengemban amanah sebagai Menteri Ketenagakerjaan dengan baik. Terlebih di tengah tantangan penghematan anggaran dan efisiensi yang diperintahkan Presiden Prabowo, serta badai PHK yang menimpa ratusan ribu pekerja di sejumlah perusahaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli juga menjamin kebijakan penghematan anggaran tidak akan mengganggu kinerja seluruh jajaran pejabat dan pegawai di Kementerian Ketenagakerjaan. Ia akan tetap memprioritaskan program peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing industri, perluasan kesempatan kerja, serta perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan. Gelombang PHK yang terjadi di Indonesia ini menjadi tantangan serius perekonomian. Yang baru-baru ini fenomenal adalah terkait saat PT Sritex harus mem-PHK 11.000 pekerjanya. Lalu langkah strategis apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut? Kita akan berbincang lebih dalam terkait masalah ini dengan Menteri Ketenagakerjaan Pak Yasirli. Saya Anita Dewi, inilah 30 menit bersama Kabinet Merah Putih. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Anita, apa kabar? Sehat Bapak. Bapak lagi ngeliatin menteri-menteri sebelumnya nih para. Ini foto-foto Menteri Ketenagakerjaan terdahulu. Di sini ada Pak Kosmas Batubara, Pak Abdul Latif, Pak Fahmi Idris, Pak Bomar Pasaribu, ada Pak Jacob Nuea. Oh banyak. Hanif Dakiri, terakhir Bu Fauzia ya. Dan ada Bu Ida Fauzia. Baik, Bapak. Ini kegiatannya tentu padat banget selain penaker nih Pak. Yang terbaru tadi katanya habis dari Karawang. Habis Pak. dari Karawang. Boleh dicuplik sedikit Pak, ada kegiatan apa di Karawang? Iya, jadi tadi pagi kami mengunjungi salah satu kawasan industri di Karawang. Kita itu sedang menghadapi tantangan terkait tentang calo tenaga kerja. Berarti bisa dikatakan, mohon maaf Pak, pungli bisa? Pungli. Ya, jadi calo. Jadi tadi semangatnya itu adalah stop, ya, terkait tentang calo tenaga kerja. Hadir tadi itu adalah perwakilan dari kawasan industri Karawang. Kita berikan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan HR bagaimana sebenarnya prosedur sesuai dengan regulasi itu dalam melakukan rekrutmen. Itu harus adil, harus transparan. Nah, tadi ditutup dengan sebuah deklarasi. Ya, deklarasi bahwa kita stop terkait tentang calo dan kita ingin proses rekrutmen tenaga kerja di masa yang akan datang itu adil dan transparan. Kita punya platform Siap Kerja di Kementerian Ketenagakerjaan. Siap Kerja di Kementerian Ketenagakerjaan. Ya, itu platform, semua bisa apply di situ. Informasi terkait tentang lowongan tenaga kerja juga ada di situ. Bapak, berarti ke depannya ini itu dari Kemenaker sendiri akan memantau Pak. Tentunya memonitoring itu langkahnya seperti apa Pak? Jadi tadi kita baru satu titik Mbak, ya nanti kita akan tetap gerak ke titik-titik yang lain karena memang informasi yang kita terima ini sudah cukup meresahkan itu di daerah Karawang gitu ya Pak ya? Di beberapa titik, tidak hanya Karawang. Nanti kita akan masuk juga Karawang, kemudian nanti ada Purwakarta, Bekasi, Serang gitu ya. Intinya kami melihat satu, memang ada informasi yang belum tersampaikan. Bahwa sebenarnya Kementerian Ketenagakerjaan itu punya platform. Kemudian yang kedua, kita juga ingin menegaskan ada regulasi yang mereka harus perhatikan. Bahwa tidak boleh ada sebuah proses yang kemudian tidak adil, tidak transparan, yang itu memberatkan para pencari kerja. Nah, untuk kira-kira nih Pak, gebrakan ke depan nih Pak, langkah-langkah strategis apa nih Pak yang akan Bapak lakukan? Wah, ini berat nih, panjang nih ceritanya.
Jadi Boleh Pak, diceritakan sedikit. yang pertama memang kita sadar bahwa kita punya banyak PR. Ya, kita punya banyak PR. Yang pertama itu terkait tentang mismatch skill antara perguruan tinggi yang kemudian dia yang seharusnya siap untuk bekerja dengan kebutuhan di industri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya PR terkait tentang regulasi. Jadi sudah ada putusan MK yang judicial review beberapa pasal, itu sebagian besar itu adalah terkait dengan ketenagakerjaan. Sehingga kita harus segera keluar dengan undang-undang ketenagakerjaan yang baru, dan ini disupport penuh oleh legislatif sebenarnya, badan legislatif. Kemudian kita punya PR terkait tentang law enforcement. Jadi kita memiliki norma ketenagakerjaan, norma K3, tapi sayang sekali ini masih banyaklah laporan-laporan gitu ya, yang ini harus kita kurang baik terkait dengan KPK tersebut ya Pak. Kita harus tindak lanjuti. Dan PR besar yang lain adalah kita ingin membangun hubungan industrial Pancasila, itu hubungan antara serikat pekerja dengan pengusaha. Jadi terjadi suatu kekeluargaan, disitulah pekerja berbicara tentang kesejahteraan, pengusaha bicara tentang pertumbuhan bisnis, ininya bersatu dalam satu bahasa yang kita sebut dengan produktivitas. Baik, panjang ini nanti panjang ya Pak ya. Anita. Ini semakin seru sekali nih Pak. Izin nih Pak, saya potong sedikit. Ini lagi ramai-ramai sekali, sudah menjelang Lebaran. Kan akan ada kebijakan terkait adanya bukan THR nih Pak, istilahnya BHR ya Pak ya, bonus untuk hari raya untuk pengemudi dan kurir online. Iya betul sekali. Itu sebenarnya seperti apa sih Pak teknisnya? Ya ini proses yang panjang Mbak Anita ya. Memang awalnya banyak yang pesimis, ya karena payung regulasinya belum ada. Jadi tidak bisa kita mewajibkan seperti THR, seperti pekerja pada sektor swasta. Kalau itu sudah ada regulasi, karena dia pekerja maka kemudian dia wajib mendapatkan THR. Tapi kami melihat kita optimis, ya. Kemudian kita ajak bicara para pengusaha, kita ajak bicara juga kemudian perwakilan dari pekerja, itu adalah perwakilan dari pengemudi dan kurir online. Aspirasi mereka seperti apa, tantangan dari pengusaha aplikator seperti apa, diskusi, duduk bersama, dan itu really takes time, ya cukup panjang sampai akhirnya terjadi kesepakatan gitu. Alhamdulillah menuju kesepakatan, walaupun kami sadar ini tidak mudah karena kompleks Mbak. Ada yang bekerja itu full time, ada yang bekerja part time, ada yang bekerja setengah part time, ada yang kadang-kadang bekerja, dan itu memang karakter dari pekerja yang sifatnya itu adalah seperti pengemudi dan kurir online ini. Jadi rumusannya seperti apa, tentu saya juga paham kita tidak bisa kemudian make everybody happy di sini begitu ya. Jadi kita hanya memandu khusus untuk kategori yang kita anggap berkinerja baik dan produktif. Baik Pak, kalau untuk saya sempat membaca nih kalau Kemenaker ini kan mengadakan mudik gratis nih Pak. Terus untuk penyelenggaraannya sendiri itu teknisnya seperti apa Pak? Sudah close kan sekarang ini? Sudah kita itu bekerja sama dengan swasta. Oh baik. Swasta. Jadi bukan ya, kami lebih mengkoordinir gitu ya. Total itu ada 200 lebih bus ya. 200 lebih bus. Nah, mereka kemudian mendaftar gitu ya. Kemudian kita tetap koordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Kita lanjut di dalam ya Pak. Oke. Untuk perbincangan selanjutnya. Baik, ya silakan. Nanti kita ke dalam, bisa diskusi nanti di ruang saya Mbak. Ya, baik Pak. Ya pemirsa, saya masih bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, Bapak Yasirli. Bapak, ini foto ketika pelantikan kemarin ya Pak ya? Iya. Oke, tanggal 21 Oktober. 21 Oktober. Baik Bapak, yang sebelah sana Bapak izin itu? Itu foto bersama Pak Presiden. Oke. Ya, dan itu foto. Ini foto apa nih Pak? Karikatur. Oh iya, karikatur. Salah satu. Karikatur ya? Ya, karikatur dari sebuah koran daerah ya, lokal. Baik, Pak Yasirli, kita balik lagi nih sedikit nih Pak. Terkait dengan kebijakan efisiensi nih Pak. Ya. Itu efisiensi sendiri tuh berpengaruh nggak sih Pak ke Menaker sendiri? Sebenarnya bukan masalah berpengaruhnya ya. Jadi tetap sebenarnya Pak Presiden punya visi
punya program strategis dan bagaimana kementerian itu bisa align dengan visi dan program strategis Pak Presiden gitu ya. Jadi kami melihat gitu ya, Pak Presiden punya program terkait dengan peningkatan produktivitas terkait dengan hilirisasi, kemudian swasembada pangan, makan bergizi gratis dan seterusnya. Nah, kita di Kementerian Ketenagakerjaan melihat bagaimana kita bisa mensupport itu gitu ya, dengan juga tetap memperhatikan kita punya PR nih untuk mempersiapkan tenaga kerja kita ya dengan skill yang memadai untuk bisa ya mereka bisa berkontribusi ya, kita punya PR Indonesia Emas 2045. Nah, ini yang menjadi tantangan kita sebenarnya. Kalau untuk teknologi sendiri nih Pak, itu menjadi suatu tantangan nggak sih Pak dengan adanya teknologi, salah satunya dengan artificial intelligence ya, tentu kan ini akan mengurangi nih Pak tenaga kerja SDM yang ada ini. Seperti apa tanggapan dari Pak Menteri sendiri? Jadi memang teknologi itu dalam batas-batas tertentu dia akan menggantikan peran manusia, itu jelas-jelas gitu ya. Tapi kita juga harus sadar bahwa pertumbuhan teknologi itu meng-create pekerjaan-pekerjaan baru. Walaupun mungkin jumlahnya tidak sebesar yang digantikan, ya, yang tadi gitu ya. Nah, tapi tetap ini adalah tantangan. Sedangkan dalam konteks yang lain, industri itu tetap tumbuh, Mbak. Jadi kita punya industri padat karya, gitu ya. Padat karya dalam artian ya memang akan membutuhkan sumber daya yang besar. Yang besar. Ya, jadi balik lagi ke tadi, kami melihat perkembangan teknologi, perkembangan AI, ya itu menjadi suatu hal yang kemudian harus kita lihat menjadi konten untuk penyiapan skill tenaga kerja ke depan. Jadi teknologi bukan untuk ditakuti ya Pak? Bukan untuk ditakuti. Karena mau tidak mau nih Pak, kita akan berdampingan ke depannya. Kalau untuk pemerintah sendiri ada nggak sih Pak langkah-langkah pendamping begitu Pak untuk rakyat Indonesia contohnya yang ingin memenuhi kebutuhan dari teknologi sendiri? Iya, kita sudah komunikasi dengan Kementerian Komdigi, Komunikasi Digital, Bu Mutia Hafiz. Kita bersepakat bahwa pengembangan kompetensi tenaga kerja ataupun calon tenaga kerja ke depan itu kita harus lakukan kolaborasi. Mereka punya pakar, kami kemudian punya sertifikasi, kita punya instruktur, kita punya jaringan 303 balai latihan kerja se-Indonesia. Nah, disinilah nanti kolaborasi terjadi. Ya, Pak. Kolaborasi terjadi. Dan memang kan ada research, walaupun ini perlu kita pertajam, 2030 membutuhkan 9 juta digital talent katanya. Nah, ini harus kita siapkan bersama nanti, Mbak Anita. Baik, Bapak. Pak, ini terkait yang belakangan ini baru terjadi nih Pak, soal Sritex Pak, sebenarnya kurang bagus ini, kurang baik ya Pak, kabar ini seperti apa Pak, kalau menurut Bapak sendiri? Sritex ini kan memang menjadi menarik bagi media dan challenge bagi kami, kan memang momentumnya saat awal-awal ketika kami mulai bekerja. Betul sekali. Tapi sebenarnya tidak ada suatu perlakuan khusus juga, gitu ya. Kita lebih perhatian terhadap jumlah tenaga kerja yang jumlahnya mungkin belasan ribu. Ini seperti apa nih, gitu ya, penanganannya. Sehingga langkah pertama waktu awal-awal diputuskan pilot itu bahwa kita mendorong going concern, ya. Jadi kita mendorong kepada kita menghimbau kurator bahwa kalau masih bisa operasi sebaiknya dipertahankan. Gitu, kemudian kata kuratornya akhir Februari kami udah nggak kuat, kemudian ya sudah baru di PHK, gitu ya. Kami apresiasi itu karena sudah bertahan sekian lama. Nah, ketika PHK itu ada proses terkait tentang regulasi terkait dengan pilot, Mbak Anita. Kami pastikan bahwa upah mereka itu terbayar semua sampai mereka terakhir kerja, gitu ya. Kemudian PHK-nya seperti apa prosesnya? Apakah kemudian ada dispute atau memang kemudian itu diterima oleh pekerja? Kalau diterima oleh pekerja, regulasi kita mengatakan bahwa ada
benefit-benefit terkait tentang jaminan hari tua, jaminan kehilangan pekerjaan yang mereka bisa klaim. Kita kawal itu. Nah, terakhir memang kurator melakukan inisiatif untuk melanjutkan operasi dengan skema sewa dan kemudian nanti ada lelang dengan investor dan seterusnya. Kita tidak di sananya, tapi kita tadi ini menjadi suatu hal yang baik sehingga pekerja itu bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja kembali. Jadi kami mengawal terkait tentang mereka para pekerja dan hak-haknya. Jadi kita tidak intervensi sebenarnya terkait tentang bisnis dan seterusnya. Kalau terkait dengan adanya kabar investor baru sendiri, Pak? Ya itu kita juga dapat informasi dari kurator. Dari kurator yang kemudian melakukan langkah-langkah korporasi dan tentu itu di bawah komunikasi mereka dengan para kreditur dan hakim pengawas ya. Jadi kita tidak kita hanya memonitor yang penting tadi hak-hak pekerjaannya itu diperhatikan. Pak, kira-kira strategi apa nih Pak yang dilakukan untuk mengurangi PHK gitu Pak di Indonesia nih? Ya ini juga menurut saya informasi yang ada di media juga mungkin harus kita balance ya. Jadi data kami PHK itu ada, gitu ya. PHK memang jumlahnya agak meningkat dari tahun yang lalu. Tapi yang ingin saya sampaikan juga industri itu juga tumbuh. Ya, jadi contoh tadi kami ke Karawang, ya tahun depan gimana? Ini bisa nambah 10.000. Kemudian sebelumnya kita kita kemudian ke KEK. Di Batang itu proyeksi sekian ratus ribu ke depan. Kemudian saat kemarin ada kasus Ritex, dinas provinsi mengatakan kami sudah siap dengan belasan ribu juga lowongan pekerjaan kalau ada yang mau bekerja. Jadi sebenarnya PHK PHK itu bisa karena kondisi global, ekonomi global, kemudian daya saing industrinya, gitu ya. Kemudian bisa juga karena relokasi, gitu ya. Bisa juga karena perubahan model bisnis. Tapi yang ingin saya sampaikan juga adalah industri kita itu tumbuh. Ini juga pasti otomatis agak berpengaruh nih Pak terkait dengan adanya impor ilegal ya Pak ya. Salah satunya itu. Termasuk kalau ilegal impor artinya itu harus ada aksi terkait enforcementnya ya. Yang harus kemudian juga diperhatikan. Pak Hisirli, terkait dengan adanya 3 juta siswa SMA dan SMK yang pengangguran itu Pak, ini seperti apa kalau menurut Pak Menteri sendiri? Ya, tadi pagi nih baru saja kita ada MOU dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi kita memang melihat ini sebuah data, solusinya itu satu, gitu ya, bagaimana meningkatkan skill mereka. Jadi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sepakat harus ada sebuah strategi lulus SMK kemudian mereka diterima di Balai Latihan Kerja atau Balai Vokasinya Kementerian Ketenagakerjaan untuk mereka dipoles lagi, dibina lagi begitu dipoles lagi dan mendapatkan sertifikasi kompetensi. Baru kemudian mereka kita salurkan ke industri. Atau bisa juga sebenarnya disalurkannya itu tidak ke industri tapi nanti dengan program magang gitu ya, ke industri bahkan juga bisa ke luar negeri. Jadi tadi kita baru saja MOU tema besar yang saya sampaikan waktu tadi itu adalah inisiatif school to work transition. Itu yang kita belum siap sebenarnya. Jadi selama ini seolah-olah lulus dari SMA dan SMK mereka siap kerja. Padahal itu mereka harus kita poles dulu, kita siapkan dulu dalam sebuah program nasional School to Work Transition, dan itu yang sedang kita siapkan bersama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pak Menteri, kira-kira dengan adanya hashtag kabur aja dulu nih Pak baru-baru ini, itu seperti apa Pak? Ya, luar negeri itu adalah peluang bagi saya. Saya kan juga 6 tahun di Amerika. Gitu ya, saya sekolah, kemudian sempat mengajar, saya sempat ngajar, postdoc gitu ya. Dan itu memberikan kesempatan saya untuk mengasah skill, mempunyai portofolio yang berbeda, dan kemudian kembali ke tanah air.
Tapi sebenarnya yang lebih kita harus perhatikan itu adalah balik lagi kepada kompetensi, gitu ya. Jadi bagi memang yang ingin bekerja di luar negeri, jangan lupa bahwa kompetisinya lebih berat. Lebih berat, Ya. oke. Skillnya memang harus kuat, ditambah juga bahasa. Ya. Ya, jadi kalau saya lebih melihatnya, ya, hayo, ya, skillnya itu diperkuat, dan kemudian kalau ada peluang di luar negeri, ya kenapa tidak, silahkan diambil. Gitu. Berapa nih Pak targetnya untuk tenaga kerja yang bisa go internasional tadi itu? Kalau saya sih lebih kepada penyiapan SDM. Penyiapan Ya. Tahun lalu itu sempat kita declare total kita akan mempersiapkan dalam 1 tahun itu 1 juta orang. Gitu ya. Terlepas dia mau di dalam negeri, di luar negeri, bagi kami itu 1 tidak. juta orang. Nah, 1 juta yang kita latih di dalam balai-balai. Tadi 300 ya Pak kurang lebih yang Bapak Dalam sebutkan 300 ya, 300 sekian balai-balai kami, ya. Dan sekarang kita sadar bahwa untuk mendapatkan atau untuk mencapai angka 1 juta itu kita perlu kolaborasi. Betul. Jadi kami kolaborasi dengan Kementerian UMKM, Baik. dengan Kementerian Komunikasi Digital, Kementerian Perhutanan, kemudian Badan Gizi Nasional, gitu ya, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan juga. Iya, pendidikan. Jadi kita sekarang semangat yang saya lihat sebagai salah satu strategi kami untuk mencapai target tadi adalah kita harus membangun kolaborasi Antar dengan kementerian tersebut ya. Pak Menteri, ini ada kabar gitu ya kalau Pak Menteri itu akan membuat gebrakan baru terkait dengan adanya upah minimum nih tak lagi berubah-ubah nih Pak. Itu seperti apa ya sebenarnya Pak? Boleh dijelaskan mungkin Pak? Masih dalam proses. Masih dalam Ya, proses. jadi kita belajar dari apa yang terjadi selama ini. Jadi setiap akhir tahun itu selalu ramai, gitu ya, ramai, dan itu kami di demo setiap hari, begitu ya. Nah, saya belum bisa menyampaikan ya, karena prosesnya itu tentu tidak bisa dari saya sendiri. Ya. Jadi dari prosesnya sendiri itu harus melalui sebuah istilah regulasinya itu meaningful participation. Jadi harus ada sebuah diskusi, gitu ya, proses diskusi, ada perwakilan serikat pekerja, ada pengusaha, ada dari kementerian, kemudian ada badan statistik, dan seterusnya. Akademisi juga ada. Saat ini kita sedang melakukan kajian-kajian, Mbak, gitu ya, kajian-kajian. Tapi tadi harapan saya adalah kita harus keluar dengan sebuah rumusan yang harusnya itu sudah lebih robust, gitu ya. Jadi jangan tahun ini kenaikannya berapa, demo lagi. Tahun depan kenaikannya berapa. Kita tahu aspirasi mereka, gitu ya. Nah, sehingga kita cari lagi titik temunya di mana ini. Gitu. Dan ini memang tidak mudah ya. Jadi tantangan kita. Ya memang isu ketenagakerjaan ya kompleks. Kompleks ya Pak. Satu-satu dibenahi ya Pak ya. Insya Allah. Bertahap. Insya Allah. Pak Yasirli, terima kasih banyak atas waktunya Pak Sama-sama, untuk sharing Anita. bersama saya. Sampai ketemu lagi di 30 menit bersama Kabinet Merah Putih. Saya Anita Dewi pamit undur diri. Terima kasih. Pak.